Assalamualaikum kawan makan. Balik lagi di Jalan-Jalan Makan-Makan Aceh Food Guide 2020. Masih bareng sama Awi Cuep dan Khalil Toto yang lagi sibuk sepedaan. Landscape Pulau Sabang memang sangat menantang untuk dijadikan jalur bersepeda. Tanjakannya banyak, turunannya curam. Kebas! Aduh! Mobil! Ya, tapi dia kan. Semangat! 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 Kita balap-balapan ya, 10 sampai kilometer 0 ya? Boleh? Depan ya. Capek? Itu aja capek dah. Kami nggak capek-capek. Anda di Dah. mobil ya? Iyalah dari Sabang ke 0 km jauh, dari kota ke sini kami nggak capek. Pokoknya sabar. Apa? Yang penting kita sapa dulu kawan-kawan makan. Selamat datang kembali di Jalan-Jalan Makan-Makan Aceh Food Guide 2020. Ini kenapa? Gue gak capek dipikirin kau ini sepanjang hidup. Pikir kau. Dah lah naik mobil. Kalau ada mobil pun kau naik sepeda. Dah capek disebut park kasih kita mobil kau naik sepeda. Tapi demi konten lah Pak. Betul gak ayolah. Masih ingat kan di episode sebelumnya kita dikasih tahu kalau Sabang memang gak punya jajanan khas yang benar-benar asli Sabang. Karena para penduduk di Pulau Sabang adalah para pendatang dari berbagai etnis. Salah satu etnis yang telah menetap cukup lama di Sabang adalah etnis Tionghoa. Gak heran kalau jajanan legendaris di Sabang banyak dipengaruhi cita rasa Tionghoa kawan makan. Salah satunya warung kopi Aneka Ria yang menyediakan menu sarapan roti bakar, selai serikaya, dan kue tiaw yang khas. Kau udah tahu ya mau apa ya? Enggak, kobra aku udah keluar. Saatnya bilang apa sahabat? Wabon juga enak. Udah 50 tahun saya jual kopi ya. Ya dari mama orang tua, saya udah umur 75, lahir Sabang 46. Mama saya lahir sini. Selain warkop Aneka Ria, ada lagi tempat makan mie paling populer di Sabang. Mie Sedap namanya. Warung mie sedap ini juga usaha sebuah keluarga Tionghoa yang udah turun-temurun dari beberapa generasi. Mie Sedap langsung diracik oleh pemilik warung ini, Pak Thomas namanya. Mie ini bahannya dari telur sama tepung gitu. Ya buat sendiri. Buatnya lama tuh, mau sampai 1,5 jam gitu. Nah, orang Sabang suka makan mie kok. Wah, kembali lagi di Jalan-Jalan Makan-Makan Aceh Food Guide 2020. Jangan gitu, jangan sampai kayak gitu, slow. Karena aku tersanjung bu. Wah, kenapa tuh? Begitu aku masuk sini kayak apa aku balik ke masa lalu. Padahal enggak. Wah, Karena merasa tipe jadul banget. nah itulah karena kan suasana dia emang juga suasana zaman dulu gitu ya kan, apalagi di sini kan identik itu kayak tempat-tempat tradisional Chinese food kayak gitu men. Kayak tahun puluhan lah. 90-an kayak gitulah, 80-an. Woi, Udah ada barang-barangnya. Wow. Betul aja lah. Ya, oke. Tengok di depan kau udah ada mie rebus. Kalau aku mie sedap goreng. Nah nih men, jadi sebelum kita makan lihat nih sahabat, ini ada mie, kemudian ada togiannya, dan kemudian ya ini yang paling penting nih dari mie nih. Ada boba. Weh bukan, bukan boba. Mirip kan? Ini ikan yang udah diolah. Kalau misalnya biasa tuh pembuatan itu kayak pembuatan bakso tapi terbuat dari ikan.
Nah biasanya kalau misalnya makan mie itu kan dia pakai ayam ataupun daging sapi ya gitu kan. Nah kalau misalnya ini dia dengan dari daging ikan. Dan ikannya ini ikan yang spesial kalau misalnya di Sabang tuh. Ikan apa tuh? Ikan pisang-pisang. Ikan yang bisa nyanyi. Wah bukan. Ikan Fauzi Ya bisa Allah, nyanyi. bukan itu. Dan ikan ini terdapat di karang-karang ada di Sabang dan harganya cukup murah untuk di sini. Makanya dipakai ikan-ikan ini juga gitu. Karena harga terjangkau, men. Oke. Mungkin ini ada perbedaan yang punya aku ada Kalau dari berkuahnya. aku ini bagus nih bentuk dari tekstur mie. Was, tekstur mie kenapa tuh? Karena yang pertama, Hmm. adonan tepung dia nih yang resep rahasia tuh kayak dari cara dia olah, teknik-teknik yang dia putar-putar udah. Oh. Kau pernah nggak lihat mie yang di film-film? Kayak gitu diputar-putar kayak gitu. Kau lihat pernah lihat Wang Fengku buat mie? Ah, iya, pakai jurus. Kayak jurus. Ini juga pakai jurus dia. Jurus apa tuh? Jurus ini paling sebenarnya. Wah, apa? Ini ada sini yang juteknya. Belum apa, lupa nggak apa-apa. Nanti ada lagi. Enggak lihat kok. Nggak lihat. Aku enggak lihat. Ayo kita tes mata dulu. Belum Jadi baca. biar kawan makan juga ngelihat seperti apa keseruan kita makan ini. Ini Langsung banyak aja kan? coba. Porsinya ada banyak nih. Waduh, porsinya emang banyak ini. Ini kalau misalnya kita makan nasi biasanya porsi tukang kayak gini kan. Kita makan bisa kalian lihat sendiri nih. Terbalik woi. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kacau kali kalau aku makan. Emang nak ini. Dari kau, kuahnya gimana? Kuahnya emang juara kali ini. Pakai kuah apa dia nih? Coba. Nggak terbang. Nggak terbang. Saking enaknya tau apa? Oh iya betul kak. Di Sabang nih kayak makanan-makanan itu terpengaruh dengan makanan-makanan Chinese food. Ini siap nih kita cari lagi yuk yang makanan Chinese food Nah lainnya. yang lainnya. Oke, kalau misalnya masih ada, lanjut lagi. Oke, emang. Kalau aku bilang kayak gini, Kayaknya kita bilang apa sahabat? wah pun cukup enak. Seperti Warkop Ria, warung mie sedap juga terletak di Jalan Perdagangan. Sepertinya jalan ini memang jadi pusat domisili etnis Tionghoa di kota Sabang. Ngomong-ngomong kawan makan, kalian masih mau makan mie? Ada satu lagi nih warung mie yang juga populer. Warung mie Pulau Baru. Nah, sering ada yang ketukar-tukar nih antara warung mie sedap dengan warung mie Pulau Baru. Jalan-jalan makan-makan kasih tahu bedanya ya. Kalau di warung mie Pulau Baru cuma ada mie rebus aja, dan kalian bisa memesannya dengan telur setengah matang kayak gini nih. Enak nggak ya? Aduh, dapat. Kalau gini udah kalau ngomong apa kan? Saya bilang apa sahabat? Wah, cukup beda. Mie terus. Oke, udah kenyang. Sekarang, ayo kita berburu oleh-oleh. Oleh-oleh khas Sabang pun ternyata tidak lepas dari pengaruh cita rasa Tionghoa, bakpia. Ini cara pembuatan awal untuk buat unti dalamnya. Oh gini ya, jadi kacang apa nih Pak? Kacang hijau. Oh kacang hijau. Jadi berarti emang bahan dasarnya itu dari kacang hijau ya? Kacang Pak? hijau. Jadi kacang hijaunya harus direbus dulu. Setelah mateng kan digiling sampai halus. Oh yang begini Pak ya? Ah. Begini, Pak. Tapi cuma kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang, kacang kanan nggak ada. Pak? Nggak ada. Kita cuma pakai kacang Cuma ini. pakai kacang Hijau. Berarti isian dari bakpia ini dia cuma kacang hijau. Kacang hijau. Khusus kacang hijau aja kita. Kacang hijau. Cuma setelah dia digiling ini diproses lalu dimasak. Proses di sini selama 2 jam. Setelah masak kita masukkan ke dalam baskom lalu kita taruh prosesnya di sini ya nih. Ini lihat. Ini adonannya. Ini adonannya Ini ya. kalau makan nih adonannya. Nah, jadi ini dipergunakan besok pagi. Karena dia masih panas, jadi dia dipergunakan besok pagi. Oh besok pagi berarti untuk produksi besok disiapkan hari ini Pak? Iya, iya. Berarti ini didiamin berapa lama Pak? Ya sampai kalau kita bilang 1 malam loh. Malam. 12 jam lah kita bilang. Terus yang ininya nanti baru dibawa ke Ke sana kita. Jadi setelah sana kita masak, lalu proses keduanya langsung kita bagikan ke meja-meja yang para pekerja. Oh berarti dibagi ke meja-meja ini semua Pak? Kepada pekerja seperti begini loh.
Jadi mereka sudah siapin di meja masing-masing. Nah, Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya. Ini orang kerja berarti nggak ada pakai mesin, yang bikinnya berarti sama tangan manusia semua, tangan Ya, ibu. ya, semua tangan manusia manual ya. Cuma kita pemanggangannya aja pakai open, pakai mesin. Orang kerjanya ini berapa orang Pak? Kira-kira kita sekarang lebih kurang 15 orang. 15. Sama kami juga dari 17 nih. Ya. Karena kami penasaran pengen coba Pak. Ya, nggak, Pak? boleh silakan. Nah, coba ambil. Nah, duduk aja bentar. Udah kerja di sini sahabat ya. Ya. Nah, itu tadi kan belum tanya tadi. Iya, betul juga tuh. Setelah ini ngapain gini Pak? Nah, ini Ya. Pak. Ini. Jadi Setelah ini kan ya? kita kan taruh di sini, ya kan? Oh. Jadi kita sekarang bawa ke belakang, lalu kita oles telur di Oh, atasnya. dia oleh telur. Nah. Bu tulis satu buah. Ya. Ini bu tulis satu buah. Ya. Ya, Bu. Oke, ya kita bawa ke belakang Ini sini. lumayan berat nih. Ah, Oh, taruh ini atasnya bisa. Boleh Ah, taruh atas. jadi kamu susun gitu loh. Ini proses selanjutnya ya, Pak. Ya, proses selanjutnya. Nih. Wow. Nah, seperti gitu loh. Oh, ini Pak. Oh, udah 5 kali ya? telur nih. Ya, Olehnya dikit-dikit juga. ya. Boleh nggak saya coba Bu? Nah, boleh. Oleh telur. Kasih, oles saja nggak apa-apa. Ini nggak boleh banyak-banyak. Oh. Sekedar untuk ambil ini aja kan. Aduh, jangan nanti jadi telur goreng. Enggak telur goreng juga, Bro. Jadi Telur mata sapi. Wow. ini udah nih. Cocoknya biar karena nanti biar apa dia Pak telur nih? Ini untuk dia jadi atasnya agak kuning loh. Oh, biar cantik, biar Agak. kekuningnya warnanya. Biar kilau gitu, Pak. Ya, Biar ada berkilat ya. Oke, Setelah ya. ditaruh telur terus kita bawa ke Ke sini. Oh, kemudian ini masuk ke oven, Pak ya. Ya, Masuk. dimasukin sekolah ya. Ya. Ya, jadi setelah ini ditutup. Tutup. Nah, Ya tutup. Kita yang tutup pergi. ya. Nah, Enggak kayak gitu. Nah. Ini Pak didiamin berapa lama, Pak? 30 menit. Nah, ini yang sudah masak. Kalau kalian mau merasa, silakan. Tapi besi panas ya. ini udah jadi. Nah, tadi kan dari oven kan panas. Setelah kita keluarkan dari oven, kita bawa ke sini, lalu kita dinginkan dengan kipas angin. Oh, baru makan. Pantesan melempung ke sini ya udah. Ambil jangan tulang kali Bapak. Ya, Ambil Bu ah. ya, ya. Banyaknya. Tangan ini lagi. Tangan terang. Wah, Ampun, enak. Sekarang kan kita di Aceh kan sudah syariat Islam, jadi kita kan harus sesuaikan dengan peraturan yang ada di pemerintahan Kanun Aceh loh. Jadi kita pada waktu itu kita mendengar kayak gitu kan, kita coba mengurus sertifikat halal. Walaupun kita ini bukan Muslim, tapi kita kan harus. Jadi setelah saya memasukkan permohonan tuh mudah-mudahan berhasil loh, ya kan. Tapi kan ada persyaratannya. Karena membuat sertifikat halal ini, kami ini tidak boleh ikut proses, ya kan. Jadi semua harus orang Muslim yang mengerjakan. Jadi itu loh yang kita tahu. Memang waktu pertama waktu kita mau masuk sertifikat halal ini kan pasti ada kendala lah, ya kan. Karena kita kadang-kadang ada tahu peraturan yang kita nggak tahu. Karena dengan
kita sudah punya sertifikat halal, bahan-bahan yang kita pakai ini baik bahan tambahan, tepung, gula, semua harus bersertifikat halal. Jadi nggak bisa yang nggak bersertifikat halal. Jadi kita semua harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Kanun di Aceh untuk sertifikat halal. Selain bakpia, ada lagi nih oleh-oleh khas kota Sabang. Salak Sabang namanya. Emang di Sabang ada kebun salak? Ada dong. Awin dan Khalil, bawa kita ke sana dong. Dia, aku anak oleh. Lagi menabung, oi. Nganggu aku kau. Oh, lemah kali jantung kau. Makanya bagus-bagus. Sahabat, mana anjing tadi? Tu anjing tukang ku bunuh. Kubur. Pak, kami mencuri. Jangan bilang-bilang. Kau tahu gak? Kalau misalnya di kapal tuh, waktu di kapal feri, salah. Nah, ini dia nih. Tuh ini bisa terbang dah. Kayak mana tuh caranya? Burung salak. Waduh, burung gagak, woi. Kasih. Cara petik Gak aku, tengok anjing tu perhatian sama aku dah. Ngas di TV, jangan bilang orang tua, jangan bilang orang kubur dah. Petik sahabat. Nah, petik nih. Tekuk je tengku. Tiba-tiba dari sini dia. Wow! Tak apa kau. Wow. Tidak ada petik nih. Tajam Aku bisa. durian nih. Banyak di duri wing, kena duri meninggal dah ni. Tengok ni coblos maduri ni. Aku gigit nyamuk bukan gigit maduri. Mati kita. Kalau kena getah emang getah lah. Getahnya emang ada getah ya? Ada. Ada getah ya, woi. Enggak tahu aku getah lah tengok ni dah tangan aku. Ampun. Woi. Ya Allah. Wah, ngapain kalian? Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Kami Bukan. pocong. Kami pocong bukan orang. Dari mana masuk kalian? Masuk dari situ. Dari orang dalam tadi, Pak. Tadi ada orang dinas suruh masuk aja. Ngapain dikasih tahu skripnya? Biar kita kenalan sama Bapak nih. Oh ya, Pak, kenalin Pak nih. Kami ini Awin. Nama Khalil, nama Ya. Bapak. Saya Mursal. Oh, Bapak Mursal. Jadi kita sapa dulu penonton kita. Selamat datang kembali di Jalan-Jalan Bakalakan Aceh Food Guide 2020 bersama Bapak Mursal yang punya kubu salak. Yo, Dah, aku titip Pak Mursal lah. Aku mencari belum. anjing Pak Mursal di bawah. Karena Itu aman, Pak? Ya, Aman, penjaga kebun ya. Pak tanya gatal-gatal dipegang Apa tadi? getah tuh. Enggak gatal ya kan? Gigit nyamuk emang ah. Apa-apa. Oh, gigit nyamuk. Ya, Pak. Mohon ampun nih, Pak. Kami mau metik salak tapi nggak bisa, udah kena duri nih, Pak. Ya tengok salah dari pegang kayak gini raba harus. Iya. Kami grepe tuh gerobak. Gerobak. Caranya salah tuh, Bang. Gimana Jadi caranya, gimana, Pak? Pak? Ya. Ini apa? Mau pakai alat? Oh, pakai Oh, alat. pakai alat kondisioner Pakai nih, alat. Pak. Ya, kondisinya. Kondisi. Wah, Kita jangan. kondisikan aja. Kalau ini kan masih berduri dia nih. Nah, makanya kita pakai alat ya. Oh, Ini bisa. ini pancing. Kukira pakai ujung nih. Pakai ujung ini bisa juga. Oh, bisa juga. Oh, gini caranya, Pak Iya. ya. Berarti ini udah dipukul-pukul, habis itu diapain lagi nih, Pak? Ini harus kita potong nih ya, tandanya Oh. biar bersih batangnya juga. Oh, sambil dibersih. Oh. Enggak kena. Pengaman rugu. Nah, kok kayak ini kan masih bisa, belum bisa kita makan nih. Iya. Nah, masih ada duri kan. Hmm. Boleh pakai Ya, ini masih makan ada dulu dah, Pak. duri gemesnya nih, Pak. Ya, Caranya gimana nih dihilangin nih? ini biar durinya hilang. Oh, Masuk dulu. dia ini bawa ke mesin beko nih. Jadi gosrok sampai Bukan jadi. masih molen nih. Lebih Bapak nih. Kau salah kan sebutin mesinnya ya? Apa nama Bapak nih? Mesin molen juga nih. Alat nih, Pak nih. Nih, plangki nih. Oh, plangki. Iya. Kalau di film Sombo plankton. Oh, ini yang biar dihilangin buluin. Duri. Duri. Duri kecil-kecilan ini emang ada tumpah di bawah nih ya. Nggak bersih nih kan? Nih ya. Kalau udah kayak gini, Nah, baru boleh dicoblos, Pak. baru Nggak dicoblos baru sih, dimakan. bisa dimakan. Oh ya, udah halus. Tadi kasar kali dengan aku. Sampai berdarah-darah belatung hati aku. Jadi gara-gara ditampi-tampi kayak gitu pakai Plangki. pakai plangki ini jadi ya nggak lagi duri-durian nih, udah patah-patah semua, Pak ya. Iya. Jadi dia salah emang kecil-kecil kayak gini, Pak. Ya kecil-kecil dia nih, karena dia belum sekolah ya. Oh iya. Salah, makan banyak ya, biar gede. Pak, jadi sebenarnya kenapa dia kecil, Pak? Selain dia belum masuk sekolah. Ini mungkin karena faktor kondisi alam juga. Oh, ya, kondisi pengaruh. alam. Berarti kondisi alam juga mau Pengaruh berpengaruh. tanah, kondisi air. Air.
Kalau ekonomi uang kayak itu pengaruh nggak Pak? Pengaruh juga. Pengaruh juga. Ini pengaruh lingkungan juga Pak. Kadang kita kalau kawan-kawan nggak bagus di lingkungan, dia nggak sholat, kayaknya Rasul deh bos. Jadi boleh bapak nih. Ditusuk di. Ya Pak, kalau misalnya yang ini kalau misalnya emang airnya banyak atau airnya kurang tuh hasilnya seperti apa tuh? Paling buahnya aja. Buahnya. Bobot buahnya apa? Buahnya tuh kecil-kecil seperti ini. Itu kalau misalnya Airnya kurang air. Ya. Oh. Berarti kalau banyak dia gede-gede Pak. Kalau Dari bentuk ini kan. ya lebih besar lagi dia. Oh, besar lagi. Memang dia nggak sebesar salak yang pada biasanya. Biasanya. Nah. Yuk ke makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Memang. Kurang udah kayak ini apa Enggak tahu banget. Kayaknya kita bilang. Wah, ampun. Cukup enak. Ya, beres deh petualangan makan Awin dan Khalil di Sabang. Masih banyak nih daerah-daerah di Aceh yang bakal dikunjungi tim jalan-jalan makan-makan. Jadi, sampai jumpa di jalan-jalan makan-makan season berikutnya. Wah ampun, cukup enak.